Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini 4 Ramadan ya, kita sedang berada di pelataran Masjid Nabawi bersama Kak Yogi Triandi ya, penceramah yang kita kenal menggeluti dunia anak. Kita akan ngobrol-ngobrol ringan seputar bagaimana metode pengajaran ke anak-anak Kak Yogi. Baik, mungkin Kak Yogi boleh jelasin dulu sedikit profil Kak Yogi. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ana Kak Yogi Triandi, sering dipanggilnya dengan Kak Yogi. Alhamdulillah sudah kurang lebih 10 tahun ini. 10 tahun. 10 tahun Ustadz terjun di kajian-kajian anak ya. Dan sebelum 10 tahun itu Ana sudah pernah mengajar di sebuah SD IT Ustadz. Jadi memang kita mengambil sebuah pengalaman dari mengajar anak-anak kelas 1 dahulunya. Dulu ngajar apa tuh, Ustaz? Ana jadi wali kelas. Oh, wali kelas. Berarti ngajar semuanya ya? Ngajar semuanya. Ngajar kelas 1 Ikhwan. Ikhwan, wah kebayang itu kayak apa repotnya. Iya, dari situ belajarnya Ustaz. Baik, apa yang menginspirasi Kak Yogi sehingga akhirnya Kak Yogi memilih terjun di dunia anak, bukan bapak-bapaknya, bukan ibu-ibunya, malah anaknya gitu? Iya. Dunia anak ini dunia yang sangat menarik Ustadz. Ya, kita jauh dari sifat-sifat yang ada pada orang dewasa. Kayak apa tuh, Kak? Misal ada sifat iri, ada sifat saling menjatuhkan, atau sifat-sifat yang tidak baik yang biasanya muncul pada orang dewasa. Anak-anak ini selalu berpikiran polos. Anak-anak ini selalu berpikiran bagaimana dia bisa merangkul temannya, dia bisa berbuat baik kepada temannya. Dan ini menjadi inspirasi kami untuk bisa mencontoh sifatnya anak-anak bahkan gitu ya. Agar kita terapkan kepada orang dewasa bahwasanya kehidupan ini harusnya dijalankan sebagaimana tabiatnya anak-anak gitu Ustaz. Oh, Masya Allah. Jadi itu yang inspirasi Kak Yogi ya? Iya. Kepolosan mereka. Jadi kepolosan mereka. Gak ada dendam. Gak ada dendam. Ini baru berantem 5 menit, langsung lupa. Langsung lupa lagi. Baik, Kak Yogi, kan Kak Yogi udah pengalaman banget nih ngajar anak-anak. Ada nggak sih tips gimana biar pesan kita tuh nyampe ke anak-anak gitu? Ya, sebenarnya gampang. Pertama, apa yang kita mau sampaikan itu harus sudah matang di dalam akal kita dan sudah kita amalkan dalam kehidupan kita. Sesuatu contoh gitu ya, kayak iya, betul banget. Karena sesuatu yang berasal dari hati, insya Allah akan juga sampai ke hati lagi, Cang. Gitu ya. Tapi terkadang kita sebagai orang dewasa ini ngajar itu yang penting hanya menyelesaikan tugas aja. Dan ini yang harus dihilangkan. Ya, harus ada hati, harus ada kecintaan di dalam mendidik anak-anak ini dan membersamai mereka. Gitu ya. Dan tentu kita punya panutan yang agung, kita punya panutan yang besar Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak permisalan-permisalan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak-anak sehingga tidak muncul dendam di hati anak-anak, menimbulkan kesenangan di hati anak-anak. Sebagaimana seorang sahabat yang mulia Anas bin Malik pernah mengabarkan bahwasanya aku ikut bersama Nabi SAW selama 10 tahun dan tidak pernah didapati Nabi SAW bersikap tidak baik kepada beliau, padahal beliau masih anak-anak. Ya. Tapi di satu sisi Nabi pun tidak pernah meninggalkan kesempatan baik untuk mendidik anak-anak. Ya, kapan ada kesempatan Nabi SAW akan masukkan pendidikan yang baik dan nasihat yang baik walaupun masih anak-anak ya Ustaz ya. Gitu. Jadi yang paling penting yang pertama itu kita kasih contoh dulu ya. Iya. Kasih contoh dan kesempatan apapun yang bisa kita ambil untuk memberikan nasihat kepada anak-anak. Baik, Kak Yogi, kan sekarang lagi zaman serba digital nih. Iya. Kita menghadapi tantangan di mana anak-anak sekarang tuh suka sekali dengan main game atau nonton YouTube. Gimana nih tipsnya nih menghadapi atau menangani anak-anak yang keranjingan atau udah apa ya?
sudah Udah kecanduan ya. Kecanduan gadget seperti itu kayak. Iya. Kita sebagai kepala keluarga tentu, terutama ini nasihat buat ayah ya. Allah Azza wa Jal berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa anak-anak ini hidup di zaman yang memang serba teknologi ya Ustadz ya. Kalau kita meninggalkan 100%, anak-anak akan ketinggalan zaman tentunya. Dan ini juga tidak baik untuk perkembangan masa depan mereka nantinya. Bagaimana cara mengimbangkan ini semua? Tentu kita harus melakukan pengawasan yang ketat. Pengawasan. Ya, terhadap anak-anak gitu ya. Jangan anak-anak diberikan gadget tapi kemudian dilepas. Oke. Ya. Berarti masih boleh kayak gitu dikasih gadget ya? Diperbolehkan dengan pengawasan yang ketat. Dengan pengawasan yang ketat. Iya. Boleh dijelaskan pengawasan yang ketat itu apakah misalnya dikasih hari tertentu atau bagaimana? Bisa dikasih hari-hari tertentu, misal pada saat hari-hari libur, ya. Kemudian dengan jam, di mana pada saat jam itu kita berada di dekat anak-anak. Jangan tetap diawasi kayak betul. Gitu. Betul. Jangan sampai anak-anak ini main gadget tapi dibiarkan bapaknya juga main gadget. Oh iya betul. Iya, karena ini yang berbahaya. Iya, betul. Karena anak akan mengatakan, abi anak aja main HP, Ani juga mau ikut-ikutan dong. Nah, ini yang banyak terjadi Ustadz di kalangan kita semua nih, kaum muslimin terutama ya, ayah bunda sekalian. Baik, Kak Yogi, selanjutnya apa pesan Kak Yogi untuk pada orang tua yang memiliki anak-anak di zaman digital seperti ini? Apa saran atau nasihat Kak Yogi untuk mereka? Ya, untuk ayah bunda, hendaknya kita semua ya, dan ini nasihat buat Kak Yogi pribadi juga ya, kita hendaknya terus mengupgrade diri kita dalam perihal ilmu agama Ustadz. Ya, jangan pernah berhenti belajar. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah memberikan diwan yang begitu indahnya. Beliau mengatakan, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman wa laisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Ya, belajarlah terus. Ya, karena nggak ada di antara kita yang sempurna ilmunya Ustadz. Ya, dan orang yang berilmu tentu beda dengan orang yang tidak berilmu. Reaksi dan aksi kita menghadapi anak-anak zaman sekarang dengan ilmu akan lebih matang ketimbang kita menghadapi anak-anak tanpa ilmu. Karena orang tua yang tidak menghadapi anak-anaknya dengan ilmu pasti akan menghadapi anak-anaknya dengan emosi. Nah, betul. Ya, dan ini yang banyak terjadi di antara kaum muslimin. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahannya buat ayah bunda sekalian untuk terus belajar, mengupgrade diri sehingga bisa memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak. Ya, baik. Yang terakhir Kak Yogi nih sebelum kita tutup, ada nggak pengalaman yang paling berkesan selama Kak Yogi berkecimpung di dunia anak? Jadi semacam pengalaman yang nggak terlupakan atau yang membuat Kak Yogi itu pengen terus-terusan berkecimpung di dunia ini. Karena kan Kak Yogi akan bertambah usianya gitu kan. Kan kalau sekarang kan masih Kak Yogi gitu ya. Nanti kalau udah kakek mungkin kakek Yogi kayaknya Tat. Nah, ada nggak pengalaman yang membuat Kak Yogi pengen terus berkecimpung di dunia anak? Ya, belum lama ini kami didatangi oleh seorang wali murid dulu ya, sekitar kurang lebih 8 tahun yang lalu Ustaz. 8 tahun yang lalu? Iya, 8 tahun yang lalu. Beliau kemudian menghadap kami, ya kita bertemu, mengatakan bahwa ananda yang kami ajarkan dahulu rindu dengan kami gitu. Ya, karena punya kesan yang indah pada saat kami mendidik dahulu. Itu kelas 1 dahulu beliau. Sekarang kalau nggak salah sudah SMP. Di sini Ana sebagai pengajar itu jadi semakin senang aja membersamai anak-anak. Karena ketika kita menanamkan kebaikan dengan ceria, dengan happy, tentu dengan ilmu yang benar, mereka akan punya kesan dan cerita di dalam hati mereka yang akan mereka bawa sampai nanti mereka dewasa. Gitu. Ini yang terus menjadi inspirasi buat kami agar bisa selalu membersamai anak-anak Ustaz. Oke, baik. Berarti ini kayak semacam
bawaan lahir kali ya Kak Yogi seperti ini gitu ya, atau memang ada kursusnya atau apa gitu ya, sehingga Kak Yogi bisa kayak gini gitu? Iya, sebenarnya sih bawaan lahir yang Bawaan pertama lahir ya. Tapi sih memang kami tidak memungkiri bahwa pembelajaran terbesar adalah pengalaman kami pada saat mengajar di sebuah SDIT. Karena saat itu Ustadz, Ana tuh mengajar anak-anak ikhwan kelas 1 kurang lebih dalam satu kelas itu 30 murid. 30 murid? Iya. Kebayang, Masya Allah. Iya, dan itu yang menjadi kita setiap hari belajar bagaimana mengkondisikan, bagaimana bermuamalah, bagaimana kita bersikap gitu ya, bagaimana kita mengeluarkan kata-kata, itu kita latih setiap hari. Dan alhamdulillah dari sana dengan izin Allah, Allah memberikan kami amanah untuk bisa mengajar dengan cakupan yang lebih luas, Ustaz. Oke, Masya Allah, jazakallah khairan nih Kak Yogi udah bersama kita pagi hari ini. Jadi pesannya bahwa memang dunia yang polos ya, itu yang membuat Kak Yogi akhirnya tertarik, ingin mencontoh karakter anak supaya bisa diambil oleh orang Indonesia. Kemudian Kak Yogi berpesan kepada orang tua, yang pertama untuk upgrade ilmu ya Kak Yogi ya. Karena biar gimana pun ya, kalau kita tidak menghadapi anak dengan ilmu, tadi kata Kak Yogi, biasanya kita cuma malah marah-marah doang ya, emosi doang. Baik, demikian para jamaah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.